Saya sebagai Direktur Utama Taman Safari di sini menghadiri rapat ini, Pak. Terus terang, ini case yang sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 97 ya, Pak ya. Dan untuk informasi kita semua, yang pertama ini saya terus terang orang-orang yang dari depan sini saya kenal secara pribadi, Pak. Namun dari awal kasus ini dimulai, dari mulai somasi di akhir tahun lalu, kami tidak menemukan nama-nama yang ada di depan saya ini di kekaryawanan Taman Safari. Tidak pernah, Pak, dari tahun 81 sampai sekarang. Oleh karena itu, legal kami tidak bisa berproses, Pak. Nah, kami serahkan, karena ini sebenarnya case kepada OCI, Pak. Kami serahkan kepada keluarga, Pak, pada waktu itu. Kami serahkan kepada keluarga, dan pada hari ini sebenarnya ada kuasa hukum dari keluarga yang pertama kali juga saya ketemu, terus terang. Salam kenal, Pak. Dan hari ini mungkin untuk lebih jelasnya mungkin itu saja, Pak. Jadi tidak pernah kakak-kakak yang ada di sini, CVV dan sebagainya yang saya kenal di depan saya ini sebagai karyawan Taman Safari itu tidak pernah. Oleh karena itu kami tidak bisa memproses ini lebih lanjut, Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada kuasa hukum Taman Safari yang mungkin lebih mengerti secara hukum, undang-undang dan sebagainya, Pak Kang Deddy. Baik, ini ada kalimat mereka tidak terdaftar, tidak terdata, tidak berstatus sebagai karyawan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak didaftarkan, sehingga dia bekerja secara ilegal. Sebut secara ilegal itu adalah karena bekerjanya sejak kecil, tidak dianggap sebagai karyawan, tapi orang bekerja tapi tidak diakui sebagai karyawan. Izinkan untuk menjawab. Dari tahun 81 kami memiliki data lengkap, Kang. Dan mohon maaf nih, salah satu dari yang mengaku korban, Ida, itu jelas slip gajinya. Itu di tahun 89 dan itu slip gajinya lengkap selama 4 tahun, Kang. Jadi saya yakin kalau hari ini ditanyakan langsung, Bang, pernah nggak menjadi karyawan Taman Safari? Mungkin hanya satu ya, CVV yang pernah waktu itu selama 2 tahun diperbantukan. Oke, saya ini udah cukup itu, dulu. Pak. Ibu berikan penjelasan aja. Saya ingin ngumpulin ini, pada akhirnya gaya saya itu tidak selalu hukum. Gaya saya itu selalu manusiakah kita, punya rasa kemanusiaankah kita. Cukup itu kalau hidup saya itu. Ya. Walaupun yang diurusnya hewan. Ya, silakan. Saya pertama di orientasi sirkus, Pak, sekitar umur dari Pondok Indah, umur 2 tahun. Setelah 3-4 tahun saya dipindah ke orientasi sirkus. Setelah itu tahun kurang lebih 88 saya dipindah ke Taman Safari. Saya di sana menjadi pemain sirkus. Mungkin memang saya tidak pernah terima gaji, Pak, di sana selama saya jadi pemain. Mungkin mereka tidak bilang saya tidak terdaftar ya karena saya memang tidak digaji di sana. Seperti itu. Dan pemiliknya pun sama seperti orientasi sirkus dan Taman Safari. Saya itu bekerja loh, Pak. Itu beberapa atraksi yang saya mainin di Taman Safari itu di gedung Balerium itu. Ibu foto-fotonya ada jadi. Saya ada pakai seragam Taman Safari. Nah, ini juga. Saya kenal karyawan-karyawan yang lama di sana, kayak Ropei, Pak Murni, kayak yang Mas Heru, itu saya semua kenal. Saya tahu tempat-tempatnya yang di rumahnya bos yang di Gunung 1, Gunung 2, Gunung 3, tempat akrobat, saya tahu semua, karena saya pernah tinggal di sana. Dari tahun sampai tahun 96 saya terakhir saya kabur melarikan diri. Dan disiksa pun di Taman Safari, Iya. Pak Gubernur. Oke, Ibu barangkali memberikan tambahan, Ibu silakan. Kan Ibu tidak terdata, tidak ada namanya, tidak diakui sebagai karyawan. Saya kan bekerja di Oriental Circus dari umur 4 tahun sampai 19 tahun. Dan itu pun pemimpinnya ya Tony Fran Jansen, sama pemiliknya dengan TSI. Jadi saya pun punya foto dengan Aswin waktu kecil, itu ada.
kita ada foto bareng-bareng sama anak-anaknya, mereka semua ada. Masa kita tidak terdaftar? Ya mungkin kita tidak terdaftar karena kita tidak punya KTP, punya identitas diri. Iya. Jadi intinya adalah ibu bekerja di situ, Iya. walaupun tidak mendapat hak sebagai pegawai. Iya. Kita Tidak ada punya- BPJS-nya, tidak ada gaji bulanan, tidak ada. tapi bekerja. Iya, setiap hari kita main latihan dari pagi bangun latihan ya jam 6 sampai jam 9 sarapan. Setelah itu kita latihan lagi sampai jam 12. Terus kita belajar calistung ya, tidak ada ijazah, tidak ada apa-apanya, belajar calistung aja. Jadi bisa dikatakan eksploitasi anak pada waktu itu, Ya itu seperti itu. mempekerjakan anak Ya, tanpa perlindungan. setelah adanya internet ini 2020, saya baru memahami bahwa kita selama ini dieksploitasi. Oke, ya.